Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa, memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di mana Engkau boleh membangunkan kami dan memberikan kehidupan kami satu hari lagi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Mulai istirahat malam kami hingga bangun pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam kesibukan kami sepanjang hari ini, kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, bekerja dan menerangi hati kami semua, agar kami boleh diberi hikmat dan pengertian. Sehingga dengan demikian kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang kami renungkan dan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang kami pelajari dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini boleh mengubah kehidupan kami untuk semakin lebih dewasa, semakin lebih mengenal Engkau dan firman-Mu, dan juga semakin lebih sempurna dan menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan taruhlah hikmat dan pengetahuan di bibir hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar. Sehingga kami semua yang mendengar dan mengikutinya, baik secara online, ini Tuhan boleh diubah dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan kembali kelas pembinaan kita tentang ucapan bahagia yang telah masuk ke ucapan yang ke-8 atau yang terakhir, saudara-saudara. Pagi ini kita akan belajar tentang arti dan maksud dari ucapan bahagia ke-8, yaitu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Ucapan bahagia adalah pengajaran yang Tuhan Yesus berikan di atas bukit. Pengajaran ini merupakan suatu aturan atau hukum yang menjadi standar hidup orang percaya sebagai warga kerajaan Allah. Aturan atau hukum yang Tuhan berikan jelas berbeda dan kontradiksi dengan apa yang diajarkan atau yang dianut oleh dunia. Mengalami penganiayaan karena kebenaran bukanlah hal yang baru bagi para pembaca Injil Matius mula-mula, saudara-saudara. Sebab mereka sudah tahu bahwa para nabi sebelumnya banyak yang mengalami penganiayaan. Bahkan mereka sendiri mungkin pernah atau sedang mengalami penganiayaan. Tetapi yang membuat mereka, termasuk saudara dan saya, terkejut dan kaget dengan apa yang Yesus ucapkan adalah kita disebut orang yang berbahagia. Sebab bukanlah suatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan mengalami penderitaan atau penganiayaan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami banyak kerugian dan kehilangan, baik harta benda maupun nyawa kita, saudara-saudara. Kata berbahagia atau diberkati dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dipakai kata makarios, yang artinya diberkati atau berbahagia.
Namun kata bahagia ini agaknya lebih bernuansa Kristen yang menunjuk pada sukacita dalam hati yang tidak ditentukan oleh faktor eksternal atau lahiriah, melainkan karena karya Allah dalam Kristus yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini bisa kita lihat di dalam realita kehidupan, khususnya dalam kehidupan para artis, selebriti, dan juga pemusik terkenal di dunia. Mereka hidup dalam kelimpahan dan kekayaan, namun mereka tidak bahagia. Bahkan sebagian besar dari mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis. Mengapa, saudaraku? Karena mereka tidak memiliki Kristus yang adalah sumber sukacita abadi dalam hidupnya. Sebaliknya, kita juga mendengar bagaimana menderita dan sakitnya anak-anak Tuhan yang dianiaya, ditindas, bahkan disiksa sampai mati. Kalau kita mendengar dan melihat baik melalui televisi ataupun dari medsos tentang keberadaan atau kondisi orang-orang percaya atau gereja Tuhan di Afghanistan, di mana negara ini sedang dikuasai oleh kelompok Taliban. Dan orang-orang Taliban ini tidak senang dan tidak suka dengan kekristenan. Oleh karena itu banyak orang Kristen di Afghanistan, gereja Tuhan, yang mengalami penganiayaan, penindasan, bahkan kematian. Namun mereka semua tidak menyesali hidupnya ataupun kecewa. Melainkan mereka bersukacita dan bahagia karena boleh mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami. Matius mengungkapkan dan menggunakan kata kerja menganiaya sebanyak 4 kali di dalam pasal yang kelima ini, saudara. Yaitu di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-44. Dan 2 kali di tempat yang lain. Kata penganiayaan atau dioko bahasa Yunaninya berarti memburu atau menyebabkan terbang atau lari, saudara. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan pemburuan yang biasanya berakhir dengan kematian targetnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, kata dioko atau penganiayaan berarti diburu, mengalami tekanan dan penderitaan yang akhirnya membawa kepada kematian. Dan kata kerja dioko ini juga, saudara-saudara, dipakai untuk menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana orang banyak mengejar individu-individu tertentu. Itu tercatat dalam Lukas 17 ayat 23. Yang kedua, mengusir orang-orang dari satu kota ke kota yang lain. Yaitu di dalam Matius 23 ayat 34. Dan juga kata ini berarti juga menggambarkan menangkap orang-orang untuk diantar ke suatu tempat pembuangan atau pemrosesan tertentu. Itu di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus menyebut berbahagia bagi orang-orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab penderitaan yang mereka alami bukanlah disebabkan oleh kesalahan atau pelanggarannya. Para guru Yahudi, saudara-saudara, biasanya menasehati muridnya untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu, yang bukan untuk menghormati Allah dan hukumnya. Meskipun mereka mengharapkan murid-muridnya untuk menderita demi nama Allah, bukan demi nama mereka sendiri. Banyak orang menderita, saudara-saudaraku, karena melakukan kejahatan, tetapi penderitaan seperti ini adalah hukuman. Bukan penganiayaan, dan dalam hal apapun, orang percaya tidak boleh menderita seperti ini, saudara-saudara. Seorang teolog yang bernama Leon Morris mengatakan, Yesus sedang berbicara tentang mereka yang berkomitmen untuk pekerjaan Tuhan dan kebenaran. Adalah sebuah perilaku yang sesuai untuk mereka yang telah diberi kedudukan yang benar di hadapan Allah. Ini berarti bahwa setiap kita yang berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran dan melayani Tuhan harus siap mengalami penganiayaan dan penderitaan. Sebab
kita dikaruniakan bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga menderita bagi Tuhan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi di dalam ayat Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ucapan bahagia ini bukan semata-mata memberikan sukacita kepada kita sebagai murid-muridnya, tetapi juga suatu peringatan agar kita tidak menyesal atau menjadi kecewa ketika hal itu terjadi, di mana oleh karena kebenaran Allah yang kita hidupi membawa kita kepada penganiayaan bahkan kematian. Hal ini seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya menjelang masa-masa akhir pelayanannya. Seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Sebuah peringatan yang menguatkan kita semua bahwa karena iman kita kepada Allah dan orientasi hidup kita yang benar di hadapan Allah akan membawa kita kepada penderitaan dan kesengsaraan karena dunia tidak suka dan tidak mengenal kita. Namun saudara-saudara, akhirnya kita semua akan mendapat berkat atau pahala atas apa yang telah kita lakukan. Dan Yesus sendiri memberikan teladan atau jejak kepada kita melalui penderitaan dan kesengsaraannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepadanya, yaitu saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita berbahagia bila kita mengalami penganiayaan dan penderitaan karena kebenaran? Jawabannya jelas, karena kita adalah pemilik kerajaan surga. Di dalam pengajaran Tuhan, kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah titik fokusnya. Ini terlihat di mana Yesus memberitakan pertobatan karena kerajaan surga sudah dekat dan juga memberitakan kerajaan itu dalam pelayanannya. Saudara bisa lihat di dalam Matius 4 ayat 23. Dan kerajaan surga yang Yesus ajarkan bukanlah menunjuk kepada suatu bentuk pemerintahan suatu bangsa atau negara, melainkan kepada pemerintahan Allah di dalam hidup seseorang, di mana Allah berkuasa dan berdaulat atas hidupnya dan juga di bumi, saudara-saudara. Hal ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pemakaian kata kerajaan surga di Injil Matius menurut beberapa penafsir, oleh karena pembaca pertama Injil Matius ditujukan kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi enggan menyebut kerajaan Allah sehingga diganti dengan kerajaan surga. Walaupun ada seorang teolog yang mengatakan bukan karena hal itu, tetapi karena Matius mempunyai tujuan tertentu dalam narasinya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa kaitannya kebenaran dengan kerajaan surga sehingga orang yang mengalami penganiayaan karena kebenaran akan disebut mempunyai kerajaan surga. Kerajaan sorga adalah kerajaan di mana Allah berada, bertakhta dan bersemayam. Allah adalah maha kudus dan maha benar adanya. Sebab segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Karena itu ia benar, maka ia kudus adanya. Oleh karena kerajaan surga adalah kerajaan kebenaran, ya, Roma 14 ayat 17, maka setiap orang yang memiliki kebenaran dan hidup di dalamnya, mereka adalah yang mempunyai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Siapakah mereka yang memiliki kebenaran itu? Yaitu mereka yang percaya dan menerima anak Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam hidupnya. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31, 32, Roma 6 ayat 18, dan Efesus 2 ayat yang 19 sampai ke-20.
Dan setiap kita yang telah memiliki kebenaran, maka kita harus hidup dalam kebenaran yang bertentangan atau berlawanan dengan dunia. Manakala kita tidak mau mengikuti dunia, maka kita akan mengalami kesusahan, penderitaan, dan penganiayaan. Karena itu Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sebab itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki kebenaran dan juga yang punya kerajaan sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejujurnya siapa di antara saudara dan saya yang mau mengalami penganiayaan di dalam hidup ini? Terlebih lagi tubuh kita begitu lemah dan mudah sakit, bukan? Namun kita tidak perlu takut dan gentar terhadap penganiayaan. Sebab hal itu takkan terjadi bila Tuhan tidak mengendaki atau mengizinkan di dalam hidup kita. Bila Tuhan izinkan atau mengendaki, kita pun tidak perlu takut. Karena Roh Kudus yang diam dalam hidup kita akan menghibur dan menguatkan, sehingga sukacita dan kebahagiaan akan memenuhi dan meliputi hati kita. Para rasul Tuhan, baik Petrus, Paulus maupun Yohanes, telah mengajarkan kepada kita semua untuk berbahagia bila karena iman kita kepada Tuhan harus mengalami penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Karena dengan demikian kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh dan hidup kita. Sejarah perjalanan gereja dari awal sampai sekarang mengalami begitu banyak penganiayaan, bahkan penghancuran di berbagai negara seperti di negara-negara komunis, Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun orang percaya dan murid Tuhan tetap eksis, bahkan semakin bertumbuh. Benarlah perkataan yang mengatakan darah kaum martir adalah benih bagi gereja Tuhan. Semakin dibabat, semakin merambat. Itulah ungkapan tentang kondisi gereja atau orang percaya yang semakin dianiaya, semakin bertambah dan bertumbuh. Hal ini seperti apa yang dikatakan juga oleh Paus Fransiskus, saudara-saudara. Para martir dan orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan adalah kemuliaan, kekuatan, dan harapan gereja yang besar. Hanya kita harus yakin dan jelas bahwa penganiayaan atau penderitaan yang kita alami bukanlah karena kesalahan, kejahatan, melawan hukum dan dosa yang kita perbuat, melainkan karena kebenaran dan iman kepada Yesus Kristus. Mereka yang menjalani penganiayaan karena Allah dan bukan karena kesalahan mereka sendiri akan menerima berkat dan pahala akhir yang sama, yaitu mahkota yang Allah sediakan baginya. Memang kita sadar bahwa penderitaan atau penganiayaan yang terjadi di dalam hidup kita tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi duka cita karena kehendak Allah akan mendatangkan keselamatan dan pahala bagi kita dalam kerajaannya. Saudara bisa baca di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang di dunia ini menghasilkan kematian. Dan di bagian nas lain di dalam surat Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudaraku, kita sebagai murid-murid Tuhan, janganlah takut dan gentar bila mana kita harus mengalami penganiayaan oleh karena iman kita kepada Yesus. Sebab para nabi sebelum kita pun mereka telah menderita dan dianiaya. Saudara bisa melihat di dalam ayat yang ke-12 dan bandingkan dengan 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Hal ini juga dicatat oleh penulis Ibrani yang menyatakan bagaimana tokoh-tokoh iman dan para nabi yang telah berkorban, membuang kekayaan, ketenaran, kenyamanan,
dan menderita berbagai penganiayaan karena iman mereka kepada Allah yang telah memanggil mereka sebagai hamba-hambanya. Saudara bisa baca di dalam surat Ibrani 11. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus hidup menurut standar kerajaannya, di mana kita harus lebih sempurna daripada dunia. Karena Bapa kita yang di surga sempurna adanya. Matius pasal 5 ayat 48. Semua ucapan bahagia yang Tuhan ajarkan dapat kita terima dan mengerti dan dilakukan karena kita memiliki Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang memampukan kita melakukannya. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa dan kekuatan sehingga kita mampu menanggung segala penghara yang menghadang kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu sedih, kecewa, marah, bahkan atau bersungut-sungut di dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dosa dan membenci kita ini. Sebaliknya kita boleh bersyukur dan bersuka cita karena kita boleh meneladani Tuhan kita agar kita juga menjadi sempurna adanya. Akhir kata seperti ucapan yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Biarlah itu memberikan kekuatan, inspirasi, semangat bagi kita semua untuk tidak gentar dan takut dengan apapun yang mengancam hidup kita. Sebab kita telah memiliki Allah dan kerajaan surga yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus dan yang telah memiliki kebenaran, boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami tidak merasa takut dan gentar oleh karena penganiayaan ataupun penderitaan yang mengancam hidup kami oleh karena iman kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu kami sudah memiliki Tuhan dan memiliki kerajaan surga di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami berani hidup di dalam kebenaran, menyatakan kebenaran dan menelanjangi setiap perbuatan-perbuatan kegelapan dan kejahatan sehingga Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang berbalik dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.